Kamu mengkhianati dia ya? Iya, saya mengkhianati dia sih. Saya ngerasa kayak, ini bener nggak sih yang saya jalani sekarang ini? Hai everyone, wherever you are right now, bersama saya di channel MRG Film dalam acara Ponti Kolokio Memahami Kehidupan. Karena kamu tahu, setiap detik begitu berarti. Hari ini saya bersama seseorang yang punya masa lalu yang sangat berguna untuk kita dengarkan dalam judul Love of Life. Nah, siapa dia? Penasaran bukan? Ini juga mantan pramugari. Periode kita minggu ini pramugari. Cewek-cewek cantik. Saya perkenalkan, nih, hai beautiful woman. Selamat datang di Ponti Kolokio. Dari mana? Perkenalkan di kamera. Halo, nama saya Ningsih. Saya asalnya dari Pekanbaru. Saya sebelumnya kerja sebagai seorang pramugari selama 10 tahun lebih. Guys, luar biasa ya, karena saya bertemu Ningsih. Ningsih ini ya dari Pekanbaru. Kami banyak cerita tentang kehidupan dan saya mengajak Ningsih, ayo, saya ingin memberikan kepada banyak orang pengalaman hidupmu yang sangat unik ini. Dan kita mau dengarkan bahwa lelaki itu selingkuh. Ada juga pihak-pihak perempuan, bukan berarti disengaja. Tapi ada satu kejadian yang tanpa kita sadari terjadi karena cobaan. Dan ternyata setelah kita tahu, ini tidak bagus. Tapi terlambat untuk kembali ke belakang. Kalau komputer kita bisa undo, tapi perjalanan hidup tidak bisa kita ke belakang. Kita kupas bersama Ningsih di sini. Baik, saya mendengar kamu punya kekasih ya. Cinta pertamamu dulu, tidak usah disebut namanya, nanti dia tersinggung. Pacaran pertama dari umur 17 tahun. Wah, luar biasa. Sambil ngopi ya, ini agak sedih nih ku tengok. Biar lebih santai lagi. 17 tahun ya. Oke, itu berarti tamat SMA? Iya, lagi kelas 3 atau kelas 2 SMA. Itu. Dijalani sampai umur berapa? Jalanin sampai dengan umur 24 tahun. Sudah ada janji-janji menikah, akan ke pelaminan, semualah terungkap dalam dalam perjalanan itu terungkaplah semua kalimat-kalimat mutiara itulah ya. Berapa tahun kalian jalani? 7 tahun. 7 tahun ya. Ningsih, menariknya begini, saya panggil ke sini itu karena kamu terus terang apa adanya kehidupan itu. Karena kamu mengatakan bahwa saya yang meninggalkan. Setelah 7 tahun apa yang terjadi? Setelah 7 tahun, ya saya belum ada nemukan orang yang lebih baik lagi gitu loh seperti dia. Ternyata? Ya ternyata saya ada menemukan lagi orang yang memberikan perhatian lebih, tapi bukan orang yang tepat. Dan terjadi yang guncangan dalam jiwa gitu ya? Iya, itu saya LDRan sama pacar saya. Oke. LDR terus dari SMA sih LDR, terus kita jalanin ya awal cintanya. Saya juga senang ya, dia cinta pertama saya. Wah, gimana cinta luar pertama biasa ya guys, cinta pertama ya susah dicari loh. Oke. Dari SMA terus kuliah, terus saya juga bilang ke dia saya mau jadi pramugari, kayak udah dia mendukung, sangat mendukung. Ya udah kalau itu keputusannya, tapi dengan berat juga harus LDR kayak gitu. Menjalin hubungan itu seperti jalan tol atau lurus saja atau ada juga ada belok-beloknya juga gitu iya, gimana? Itu bagaimana? Ada memang terjadi di dalam jalinan asmara pasti kalian? Ada ya Bang ya, cobaan. Itu cowoknya gimana yang datang itu dalam hatimu yang mengguncang cinta pertama itu? Iya, jadi nggak disangka-sangka nih lagi terbang di satu daerah. Kita lagi overnight di daerah itu, terus kita jalan satu kru, pramugari semua nih krunya jalan. Terus di situ saya termasuk yang junior, waktu itu masih junior nih, jalan di mall di daerah, dan di situ ada perempuan nyamperin saya. Oke. Nyamperin saya, bilang,
"Eh, ada abang saya mau kenalan," katanya. Itu abang siapa ya gitu. Kayaknya saya Udah mulai ya deg-degan udah lah ini ya. deg-degan, belum mulai takut tuh saya sama satu lagi ada junior saya. Padahal masih ada hubungan dengan cinta pertama ya. Iya, itu Oke. saya masih ada hubungan dengan pacar saya dan itu emang saya lagi cinta banget sama pacar saya, sudah pikiran untuk udah saya yakin ya saya mau nikah sama dia. Kita ngumpulin uang bersama untuk nikah bareng. Dia ngumpulin uang, saya juga, terus nanti kita nikah, hidup bareng, pikirannya udah yang ke depan. Iyalah udah ke moon sampai ke bintang ya. Iya. Oke. Terus ini nggak disangka ada orang aja yang kenalan. Yang menjadi gitu, duri Bang. di dalam kesucian. Nah, iya itu nggak disangka banget. Ya. Udah akhirnya saya kenalan dengan orang tersebut. Ternyata ini orang yang tadi saya pas-pasan di pintu mall. Oh, Jadi pas-pasan di pintu mall kita sama-sama saling lihat. Wah, karena dia tinggi ngeliat ke atas. Terus dia juga ngeliat. Berarti kamu suka dengan orang yang agak lebih tinggi ya? Ya. Nah, setelah itu bagaimana bisa timbul perasaan terhadap orang tersebut? Dia panjang sih itu bisa sampai saya punya perasaan ke orang itu Bang karena dia perjuangannya dia. Oke. Perjuangannya dia sih. Dia ikut terbang di pesawatmu atau bagaimana? Nah, Dia melakukannya? ya, Ya. jadi saya bilang saya besok nginep di Surabaya. Datang dia ke Surabaya. Naik pesawatmu? Nggak naik pesawat lain karena luar nggak bisa. biasa cinta itu ya. Saya terbang kemana dia datang nyusulin gitu. Ini yang namanya mengejar cinta. Terus Iya. berapa lama dia melakukan itu sehingga Terkesima, terbuai? terbuai. Oke, ada berapa lama Ada 2 bulan. dia berjuang untuk itu? Iya. Oke, lalu kamu falling in love. Enggak sih, setelah dia pergi, orang tersebut dia bilang, saya ngasih tahu dari awal kalau saya sudah punya pacar. Oke. Dan itu saya lihat, ya udah nggak apa-apa kamu punya pacar, kata dia gitu. Dan itu saya ngeliat ya, ini orang beneran. Saya udah bilang loh, saya punya pacar. Oke. Saya serius, saya udah lama pacaran dengan pacar saya bilang kayak gitu Bang. Oke. Terus dia juga bilang, ya udah nggak apa-apa, saya jadi makin tertantang. Dia bilang kayak gitu Bang. Luar biasa ya. Iya. Oke. Lalu selanjutnya ketahuan dengan cinta yang pertama. Nah itu nggak ketahuan sih dengan cinta pertama saya. Dia juga sayang banget dengan saya. Dia bilang seperti apapun kamu, mau bagaimanapun kamu, saya akan nungguin kamu. Dan mutiara yang jatuh di lumpur, dia tetap menjadi mutiara. Itu ada di film saya loh, Sang Prawira. Ya. Mutiara sekalipun tenggelam di dalam lumpur, dia tetap mutiara. Kamu kan sudah menjalin cinta 7 tahun dengan dia ya? Iya. Lalu kamu bisa dibilang kamu mengkhianati dia ya? Iya, saya mengkhianati dia sih. Saya ngerasa kayak, ini bener gak sih yang saya jalani sekarang ini? Terus saya tanya ke orang kedua tersebut itu, yang cowok kedua tersebut, bener gak sih yang kita jalanin ini? Saya nggak tahu apa yang saya jalani itu bener atau saya nggak tahu pada saat itu karena nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang mengingatkan. Tidak ada tempat curhat Iya, dan nggak ada tempat curhat. membuka wawasan terhadap itu. Iya, nggak ada sama sekali. Jadi dia malah bilang kayak gini, rasa sayang itu kita nggak bisa tahu, kita bisa sayang dengan orang itu bukan kita yang menentukan, itu dari perasaan, itu dari Tuhan, kata dia. Sampai menyebut nama Tuhannya. Iya, itu semua rasa sayang yang kita miliki itu dari Tuhan. Kita mau sayang dengan siapa, kita nggak bisa nentuin, dia bilang kayak gitu. Jadi kita hanya menghargain dan kalau bisa menjaga perasaan orang untuk nggak tersakiti aja. Oke. Apa yang terjadi beberapa lama kemudian dengan cinta yang kedua ini, yang menjadi duri dalam kesucian cinta pertamamu? Dia bilang, sepertinya kamu sayang banget ya sama cinta pertama kamu. Ya udah kalau emang itu jalannya, saya mundur, dia bilang gitu. Saya mundur, ya udah lanjutkan dengan cinta pertama kamu. Sepertinya kamu emang sayang banget, gak bisa untuk didapatkan, dia bilang gitu Bang. Lalu dia tinggalkan kamu?
Ya, dia Apa yang ninggalin terjadi saya. denganmu dengan Saya perasaannya hancur, kacau. Saya belum pernah ngerasain sakit hati. Saya belum pernah nangis karena laki-laki. Karena cinta pertama saya itu, dia selalu memberikan yang terbaik dari dia dan dia nggak pernah membuat saya nangis. Dia nggak pernah membuat saya rasa sedih. Dan seperti itu saya bilang dulu waktu pacaran, eh, kamu selalu buat aku ngerasa senang, aku selalu senang di dekat kamu. Iya, sekarang kamu ngerasa senang, tapi nggak selamanya aku bisa bikin senang. Gitu. lalu ditinggalkan orang kedua, Ya. apa yang terjadi dengan cinta yang pertama? Dengan cinta Lanjut. pertama masih berlanjut untuk Terus? 1 tahun. 1 tahun, Tapi setelah itu kita dan juga selesai, saya memutuskan untuk meninggalkan dia. kenapa mau meninggalkan dia? Rasa bersalah saya, terus rasa bersalah kok saya ngianatin dia sih, kayak gitu bang. Terus gimana ya, nanti apa saya yakin kedepannya bakal baik-baik aja sama dia untuk menjalin hubungan yang lebih serius Saya lagi. tahu ini kasus apa ini, merasa bersalah ini meliputi kecemasan Iya. dan tidak nyaman lagi bila kamu kembali ke pangkuannya mungkin. Ini banyak orang mengalaminya. Apa yang kamu rasakan dua-dua kehilangan? Apa yang terjadi setelah itu? Saya ngerasa seperti nggak tahu mau kemana, cari kebahagiaan yang nggak tahu kebahagiaan itu seperti apa sih sebenarnya. Jatuh cinta lagi dengan orang ketiga? Ya, jatuh cinta lagi dan orang ketiga. Apakah kamu mendapatkan lebih baik dari 1-2? Enggak, ternyata Makin hancur? makin hancur. Makin seperti kayak ini nggak baik gitu untuk kedepannya, jangan jalanin gitu. Ini umur berapa sekarang? Saya sekarang umurnya 32, Pak. Dan dengan harapan? Dengan harapan saya bisa untuk menemukan pasangan hidup saya yang menerima saya dan masa lalu saya, terus menerima keluarga saya, kekurangan saya, dan kita bisa menjalani hidup bersama. Oke, adikku Ningsih, terima kasih telah datang ke tempat Kolokio Ponti atau Ponti Kolokio ini karena kita di sini membedah atau memahami kehidupan. Apa yang Ningsih petik dalam perjalanan yang hidup mulai dari 17 tahun sampai 32 tahun? Kamu mengerti kehidupan dengan itu? Ya, mengerti kehidupan. Jadi ya, saya harus lebih mengenal Tuhan. Untuk menemukan yang lebih baik itu kita harus membuat diri kita harus lebih baik dulu. Hubungan kita sama Tuhan seperti apa, baru kita membuat hubungan sesama manusia untuk lebih baik lagi. Apalagi untuk kepasangan, kita harus ya rajin berdoa, sholat, memperbaiki hubungan kita lah sama Tuhan. Itu baru saya sadarin kayak gitu. Dengan kita kurang beribadah itu rasanya kita gimana mau menemukan yang lebih baik gitu. Seperti apa diri kita, seperti itulah nanti cerminan jodoh kita. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin videokan dulu kru-kru di depan kita ini. Mereka juga harus nampak dalam kolokio kita ini. Siapa mereka di depan kita, ya kan? Iya, betul. Nah, ini ada kamera 2, kamera Seperti 1, ini ada penampakannya. kamera 3. Ini woman style loh. Nah, gitu. Nah, Perempuan ini loh. kru-kru Ponti Kolokio. Baik, kita lanjut ya, Ningsih. Iya, Bang Oke. Ponti. Kita mau dengar bagaimana perjalanan hidup ketika kamu bersalah, lalu berlalu, dan bagaimana move on-nya. Dan mungkin bisa saya petik sesuatu darimu atau mungkin nanti di kolom komentar ada penonton kita yang setia memberikan semangat buat kita ya bagaimana move on dari kisah hidup tentang misteri kehidupan ini. Nah, bagaimana cara Ningsih untuk bisa bergerak dan move on dari kisah itu? Mendekatkan diri ke Tuhan itu Bang. Terus seperti percaya nanti pasti akan ada menemukan yang terbaik dalam hidup. Tapi tidak singgah dalam pikiran tentang kesalahan. Ya, itu pasti ada, ya ampun. Aku salah gitu. Selalu berpikir, apa aku nanti dapat karma?
seperti itu. Apa ini karma? Aku belum menemukan jodoh aku. Ya Tuhan, ini gimana untuk kedepannya, seperti apa. Terus saya juga takut nanti mempunyai hubungan saya yang akan diselingkuhin atau ditinggalkan. Ningsi, saya berdoa supaya itu tidak ada dalam hidupmu. Karena kamu sudah menyadarinya dan kamu sudah move on. Kita buat tagline memahami kehidupan dan setiap detik begitu berarti ya. Sekarang setelah mengerti bahwa hidup itu sangat berarti. Ningsi, saya mau tanya, setelah melewati semua pengalaman yang indah itu, lalu sudah dekat dengan Tuhan sekarang, apa kegiatannya sekarang? Ya, sekarang saya kerja di perusahaan damkar, Bang. Oh, Pemadam damkar. kebakaran, iya, di perusahaan itu. Tugasmu sebagai? Saya sebagai sales marketing aja sekarang. Sasaranmu siapa? Sasaran saya sekarang lebih ke pejabat daerah untuk pendanaan sih. Terus untuk swasta juga perusahaan swasta yang membutuhkan damkar. Itu kita gitu. bisa. Nah, Untuk damkar kita bikin sendiri, itu ada pabriknya oh, sendiri. punya langsung. pabrik sendiri damkar Iya. luar biasa ya. Ini kebanggaan Indonesia juga ini sesuai dengan misi Jokowi, beli produk buatan dalam negeri. negeri. Betul. Guys, ini biarlah kita bantu Ningsi untuk promosi. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi kalau ada orang-orang yang menonton fans kita yang menonton kolokio ini lalu ingin memesankan alat-alat damkar kepada Ningsi. Ya, untuk info lebih lanjut bisa hubungi saya di nomor yang ada di bawah ini ya. Oke guys, luar biasa ya pengalaman yang indah dari Ningsi bahwa tidak selalu kita menyembunyikan juga kalau kita bersalah. Jangan selalu menyalahkan laki-laki. Salahkan juga lah diri Anda kalau Anda bersalah seorang wanita dalam masa asmara, dalam menjalani cinta, hubungan asmara yang sebenarnya adalah jujur dan taat kepada Tuhan. Terima kasih telah datang di Ponti Kolokio. Semoga Ningsi cepat dapat jodoh. Amin. Dan Terima kasih. pekerjaannya lancar. Banyak yang pesan dalam karya. Amin. Dan semuanya menjadi indah dalam hidup Ningsi. Terima kasih. Sampai kasih ketemu ya, di Bang. next Kolokio. Oke guys, terima kasih telah bersama kami dalam acara Kolokio Memahami Kehidupan. Karena kamu tahu setiap detik begitu berarti.